warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alwi Yasin dengan NIM 94142308. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Baik yang terhormat Pak Budiranto Payu, SSIME, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Perbankan. Baik, dalam video ini saya akan memaparkan yaitu saham, obligasi, dan reksadana. PT Indokemen Tunggal Prakarsa Tbk INTP, deskripsi perusahaan, didirikan 4 Agustus 1975. PT Indokemen adalah produsen semen besar Indonesia dengan merek 3 roda. Berkantor pusat di Jakarta, mengoperasikan 13 pabrik dengan kapasitas 25 juta ton per tahun. Sejak 2001, Indokemen menjadi bagian dari Heidelberg Kemen Group Jerman, memperkuat posisi di pasar domestik dan internasional. Selanjutnya, bidang usaha dan pelayanan. Indokemen memproduksi semen, Portland, dan composite, beton siap pakai ready mix, agregat, dan truss. Selain produk, layanan meliputi solusi logistik proyek besar dan semen ramah lingkungan, rendah karbon. Selanjutnya, percatatan saham di bursa. Saham INTP tercatat di BEI sejak 5 Desember 1989. IPO hampir 60 juta. Saham di harga 10.000 per saham. Kini termasuk saham blue chip, sektor material konstruksi. Ini kinerja sejak masuk bursa. Pendapatan tumbuh dari 1.1989 jadi 12 triliun 2024. Laba bersih naik dari ratusan miliar ke hampir 2 triliun per tahun meski persaingan ketat di industri semen nasional. Selanjutnya, PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk PNBS. Deskripsi perusahaan. PNBS lahir dari transformasi bank multicore yang diakuisisi grup Panin dan Dubai Islamic Bank, beroperasi penuh syariah, bebas riba. Selanjutnya, bidang usaha dan pelayanan. PNBS tawarkan layanan tabungan deposito yang berikut: pembiayaan rumah, kendaraan, modal usaha. Yang ketiga, investasi dengan akad syariah, murabahah, ijarah. Layanan tersedia digital dan untuk individu, UKM, dan korporasi. Berikut pencatatan saham di bursa. PNBS resmi tercatat di BEI sejak 15 Januari 2014. Kode PNBS guna perkuat modal dan ekspansi bisnis syariah. Selanjutnya, kinerja sejak masuk bursa. Awal IPO. PNBS hadapi kredit bermasalah dan rugi sejak 2022. Mulai laba lagi 2023. Laba bersih 90 miliar. Aset naik dari 6 triliun IPO jadi 10 triliun. Kini fokus digitalisasi dan pembiayaan produktif. Selanjutnya, PT Bank BTPN Syariah Tbk BTPS. Deskripsi perusahaan. BTPS fokus melayani komunitas prasejahtera produktif. Lahir dari konversi UUS BTPN. Berdiri mandiri 2014 untuk mendorong inklusi keuangan rakyat kecil. Bidang usaha dan pelayanan. BTPS melayani yang pertama yaitu pembiayaan usaha mikro akad murabahah. Yang kedua, tabungan mikro wadiah atau mudharabah. Yang ketiga, pelayanan kelompok langsung ke desa atau pinggiran kota. Selanjutnya, pencatatan saham di bursa. BTPS IPO di BEI pada 8 Mei 2018, salah satu IPO terbesar sektor syariah untuk ekspansi pembiayaan mikronasional. Kinerja sejak masuk bursa. Laba bersih naik dari 965 miliar IPO ke 1,4 triliun sebelum pandemi. Meski sempat turun 2020, BTPS cepat pulih. Aset naik dari 14 triliun IPO ke 20 triliun, plus NPF rendah
dan keuangan solid. Ini obligasi. Sukuk korporasi swasta. Sukuk mudharabah berkelanjutan IBSI seri A. Sukuk mudharabah berkelanjutan IBSI seri C. Korporasi swasta. Gambar umum sukuk korporasi. Sukuk korporasi adalah surat berharga syariah yang diterbitkan oleh perusahaan swasta sebagai alternatif pembiayaan yang bebas riba. Tidak seperti obligasi konvensional yang berbasis bunga. Sukuk mewakili kepemilikan investor atas aset nyata atau proyek yang dibiayai. Imbal hasil yang diterima investor bersumber dari aktivitas real seperti sewa aset atau bagi hasil keuntungan usaha sesuai prinsip syariah. Nilai dan tenor sukuk. Di Indonesia, nilai penerbitan sukuk korporasi bervariasi. Perusahaan besar biasanya menerbitkan sukuk mulai dari 500 miliar hingga lebih dari 3 triliun per transaksi. Bahkan untuk proyek besar seperti infrastruktur, nilai sukuk bisa mencapai 5 triliun atau lebih. Untuk jangka waktu atau tenor, sukuk umumnya memiliki durasi antara 3 hingga 7 tahun. Namun, proyek infrastruktur skala besar bisa menggunakan sukuk dengan tenor hingga 10 tahun atau lebih, disesuaikan dengan masa manfaat aset yang dibiayai. Jenis akad yang digunakan. Sukuk korporasi dapat menggunakan beberapa jenis akad syariah. Yang paling umum dipakai adalah akad ijarah, akad sewa, dan mudharabah. Akad bagi hasil jika menggunakan akad ijarah, investor mendapatkan imbal hasil tetap yang bersumber dari sewa aset yang dibiayai sukuk, mirip kupon obligasi, tetapi sesuai syariah. Sedangkan dengan akad mudharabah, investor berperan sebagai pemilik dana dan memperoleh bagi hasil dari laba yang dihasilkan oleh penerbit. Imbal hasil sukuk. Imbal hasil atau keuntungan yang diterima investor sukuk biasanya ditawarkan dalam kisaran 6% hingga 10% per tahun. Angka ini bervariasi tergantung pada rating perusahaan penerbit, jangka waktu sukuk, dan kondisi pasar. Tenor yang lebih panjang umumnya memberikan imbal hasil yang lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko waktu. Penggunaan dana sukuk untuk pembiayaan. Dana yang diperoleh dari sukuk korporasi dipakai untuk membiayai aset nyata dan proyek produktif. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk membangun pabrik baru, membeli mesin produksi, atau mendanai pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan properti komersial. Dalam konteks pembiayaan terkait aspal, dana sukuk bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti membangun pabrik aspal baru, yang berikut mengadakan alat berat untuk produksi campuran aspal, yang berikut mengembangkan proyek jalan raya yang menggunakan aspal sebagai bahan utama. Selanjutnya, mengamankan pembelian bahan baku aspal dalam skala besar. Semua penggunaan dana ini harus mengikuti prinsip syariah, artinya harus terkait langsung dengan aset atau proyek nyata, bukan sekadar transaksi finansial berbunga. Sukuk mudharabah berkelanjutan IBSI seri A. Gambaran umum sukuk. Sukuk mudharabah berkelanjutan IBSI seri A adalah instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk mengumpulkan dana. Sukuk ini berbasis pada prinsip syariah mudharabah, di mana dana yang dihimpun akan dikelola oleh BSI untuk berbagai usaha syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam. Instrumen ini dirancang untuk para investor yang menginginkan investasi yang halal dan mendukung keberlanjutan. Nilai dan tenor sukuk. Nilai sukuk seri A 1,7 triliun. Yang berikut tenor 370 hari kalender, sekitar 1 tahun. Untuk jatuh tempo, sukuk ini akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2025. Dengan tenor yang relatif pendek, sukuk ini cocok bagi investor yang menginginkan investasi jangka pendek yang tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jenis akad yang digunakan. Sukuk ini menggunakan akad mudharabah yang merupakan jenis akad syariah di mana terdapat pembagian keuntungan antara dua pihak. Yang pertama, pemilik modal,
sahibul amal. Dalam hal ini para investor sukuk. Yang berikut pengelola modal mudharib, yaitu BSI sebagai bank yang mengelola dana. Dalam akad mudharabah, investor memberikan dana kepada BSI untuk dikelola dalam usaha-usaha syariah, dan hasil keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah presentasi yang disepakati sebelumnya. Jika ada kerugian tersebut akan ditanggung oleh investor, kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pihak BSI. Selanjutnya, imbal hasil atau bagi hasil. Yang pertama itu imbal hasil. Sukuk ini menawarkan 6,65% per tahun sebagai perkiraan bagi hasil. Yang berikut pembayaran bagi hasil dilakukan setiap 3 bulan kuartalan, sehingga investor bisa mendapatkan penghasilan secara periodik. Yang berikut imbal hasil ini bersifat fleksibel karena didasarkan pada hasil usaha yang dikelola oleh BSI, bukan bunga tetap seperti dalam obligasi konvensional. Dana sukuk. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini akan digunakan oleh BSI untuk menadai berbagai proyek yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan syariah. Beberapa penggunaan dana yang direncanakan antara lain. Yang pertama itu 30% hingga 50%. Dana digunakan untuk pembiayaan proyek berkelanjutan. Seperti yang pertama itu energi terbarukan, misalnya pembangkit listrik tenaga surya. Yang berikut produk ramah lingkungan yang mengurangi polusi dan limbah. Yang berikut pengelolaan air dan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, sisa dana akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha syariah BSI secara umum. Berikut sukuk mudharabah berkelanjutan IBSI seri C. Gambaran umum sukuk mudharabah berkelanjutan IBSI seri C adalah instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia (BK) BSI. Sukuk ini merupakan bagian dari penerbitan sukuk berkelanjutan dengan total nilai 3 triliun. Seri C memiliki nilai nominal Rp 1,08 triliun dan menggunakan akad mudharabah. Akad ini mengatur bagi hasil antara investor dan BSI sebagai pengelolaan dana. Sukuk ini bertujuan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk proyek-proyek berkelanjutan. Nilai dan tenor. Nilai nominal 1,08 triliun, tenor 3 tahun. Tanggal jatuh tempo itu 14 Juni 2027. Sukuk ini memiliki tenor yang lebih panjang dibandingkan seri A dan B, yang memungkinkan investor untuk merencanakan investasi jangka menengah. Akad sukuk seri C menggunakan akad mudharabah, yaitu akad di mana investor sahibul mal memberikan dana kepada BSI mudharib untuk dikelola dalam proyek-proyek usaha syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi antara investor dan BSI sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jika terjadi kerugian, investor akan menanggungnya kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak BSI. Ya, imbal hasil bagi hasil atau bagi hasil. Imbal hasil ekuivalen 6,80% per tahun. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap 3 bulan kuartalan. Imbal hasil ini bersifat floating dan dapat berubah sesuai dengan kinerja proyek. Selanjutnya, penggunaan dana. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan. Beberapa fokus pembiayaan meliputi yang pertama, energi terbarukan, yang kedua, pengelolaan air dan limbah, yang terakhir, sektor pendidikan dan kesehatan dengan tujuan memberi dampak sosial positif. Reksadana ada 3, yaitu HBAM Ekuitas Syariah, Berkah, BRI Syariah Saham, TRIM Syariah Berimbang. HBAM Ekuitas Syariah. Yang pertama, peluncuran dan penerbitan. HBAM Ekuitas Syariah Berkah adalah produk reksadana saham yang dikelola oleh PT Enan Rai Asset Management (HBAM). Reksadana ini diluncurkan pertama kali pada 12 Februari 2020 dengan nomor efektif S48/PM 21/2020.
Produk ini dirancang untuk memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang melalui investasi pada saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memilih saham-saham syariah yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, produk ini memungkinkan investor untuk berinvestasi sambil mematuhi ketentuan syariah dalam pasar modal. Terakhir itu ada total nilai aktiva bersih atau NAB. Hingga Oktober 2024, total nilai aktiva bersih NAB dari HPAM Ekuitas Syariah Berkah tercatat sebesar 1.390,29 miliar. NAB ini menggambarkan total nilai dari seluruh portofolio investasi yang ada dalam reksadana tersebut. Fluktuasi NAB dapat terjadi seiring dengan pergerakan harga saham yang dimiliki dalam portofolio reksadana ini. Sebelumnya pada bulan Januari 2025 NAB tercatat 1.186,42 miliar yang menunjukkan perubahan nilai dari waktu tertentu. Kinerja sejak peluncuran. Sejak diluncurkan pada Februari 2020, HPAM Ekuitas Syariah Berkah telah memberikan imbal hasil yang positif. Pada kinerja sejak peluncuran, reksadana ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 12,25% yang menunjukkan kinerja yang menguntungkan bagi investor dalam jangka panjang. Dalam rentang waktu 1 tahun terakhir, kinerjanya tercatat sebesar 9,19%. Dalam 3 tahun terakhir mencapai 62,86%. Kinerja yang positif ini mengidentifikasikan bahwa produk reksadana ini mampu menghadapi tantangan pasar dan memberikan keuntungan bagi para investor yang berinvestasi dalam periode tersebut. Sisi investasi, HPAM Ekuitas Syariah Berkah berfokus pada investasi pada saham-saham syariah yang terdaftar pasar modal Indonesia. Sekitar 80% hingga 100% dari dana yang dihimpun akan dialokasikan pada saham-saham syariah yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional DSN. Sisanya sekitar 0% hingga 20% akan dialokasikan pada instrumen pasar uang syariah atau efek syariah lainnya seperti sukuk yang memberikan imbal hasil lebih stabil. Pertama, peluncuran dan penciptaan BRI Syariah Saham diluncurkan oleh PT BRI Manajemen Investasi pada 25 Juni 2014. Reksadana ini berfokus pada saham-saham yang memenuhi prinsip syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional DSN. Tujuan utamanya adalah memberikan pertumbuhan modal yang optimal dengan prinsip syariah. Total aktiva bersih NAB yang terhimpun hingga April 2024, total nilai aktiva bersih yang terhimpun untuk BRI Syariah Saham adalah sekitar 13,36 miliar. Nilai ini mencerminkan total nilai investasi yang dikelola dalam reksadana ini. Kinerja untung rugi sejak peluncuran. Mengenai kinerja reksadana BRI Syariah Saham, sayangnya data rinci tentang apakah reksadana ini sudah untung atau rugi sejak diluncurkan tidak ditemukan dalam sumber yang tersedia. Namun, berdasarkan kinerja yang tercatat dan yang mempertimbangkan fokus pada saham-saham syariah yang stabil, kinerja reksadana ini dapat dipantau dengan melihat perubahan NAB dan laporan kinerja dari waktu ke waktu. Komposisi aset dan saham yang dimiliki yaitu komposisi aset sekitar 80% hingga 100% saham syariah. Untuk investasi, reksadana ini berfokus pada saham-saham yang memenuhi prinsip syariah, yaitu saham-saham yang tidak terlibat dalam kegiatan haram, misalnya alkohol, penjurian, dan riba. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan telah mendapatkan sertifikasi syariah dari Dewan
total aktiva versi NAB yang terhimpun. Hingga April 2025, total dana yang berhasil dihimpun nilai aktiva versi NAB oleh TRIM Syariah berimbang mencapai sekitar 18,87 miliar. Ini mencerminkan skala dana kelolaan saat ini yang cukup stabil pasar reksadana syariah campuran. Ya, untung atau rugi sejak peluncuran. Sejak diterbitkan, reksadana ini telah tumbuh sebesar 1.193,67%. Artinya secara keseluruhan TRIM Syariah berimbang sudah memberikan keuntungan yang signifikan bagi investor dalam jangka panjang, walaupun tetap mengalami naik turun mengikuti kondisi pasar. Yang terakhir, komposisi aset dan saham yang dimiliki. TRIM Syariah berimbang merupakan reksadana campuran syariah yang mengalokasikan investasinya pada saham syariah, sukuk dan instrumen pasar uang syariah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan prinsip syariah pasar modal. Berdasarkan data per 31 Maret 2025, alokasi aset TRIM Syariah berimbang adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah mencapai 59,9%. Yang kedua, obligasi syariah sukuk 11,05%. Instrumen pasar uang syariah mencapai 29,56%. Itu pemaparan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.